Halo sedulurku kabeh, jangan lupa makan biar bisa tetap menjalani kehidupan yang indah ini. Oke, untuk kali ini aku mau menceritakan alur film yang berjudul Love You. Kepo kan sama alur ceritanya? Cus, mari melebur ke alurnya. Film ini dimulai ketika seorang gadis kecil tenggelam bersama orang tuanya. Ibu dan ayahnya tak bisa diselamatkan. Gadis itu bernama Xiaomi. Xiaomi ditolong oleh paman nelayan yang baik hati. Karena gadis itu terus menangis dan kedinginan, terlihat seorang anak laki-laki seumurannya membawa sebuah handuk untuk menghangatkan tubuhnya. Dalam peristiwa tersebut, yang tersisa hanya sebuah kalung yang berisi foto sang ibu dan Xiaomi. 12 tahun selanjutnya di kota Beijing, Xiaomi tumbuh sebagai gadis yang cantik dan bekerja di sebuah perusahaan investigator. Dia bekerja dengan pengacara Gao. Tuan JK adalah teman Gao. Xiaomi memiliki kelebihan, dia bisa membaca gerakan bibir. JK berkunjung ke kantor Gao untuk mencari investigator untuk perusahaannya untuk menjalankan misi rahasia, yaitu untuk menginvestigasi pemasukan keuangan milik bos di suatu pulau yang bernama Yu Lili. Jika bos tersebut ketahuan curang, maka JK bisa menuntutnya. Karena kelebihan dari Xiaomi, dia memilihnya sebagai investigatornya. Xiaomi menuju Pulau Love You, Malaysia, menggunakan kapal dan dengan rombongan pengantin yang akan melakukan pernikahan di Pulau Love You. Ada insiden, tiba-tiba bajak laut datang dan menyandera pengantin wanita. Xiaomi berusaha menolong. Dia melemparkan sepatu ke wajah si bajak laut sampai hampir pingsan. Dan ternyata itu hanya akting untuk menguji si pengantin pria apakah benar-benar mencintai pengantin wanita atau tidak. Awalnya bajak laut menuntut ke Xiaomi karena membuat mukanya terluka. Tapi karena pengantin wanita menyukai jawaban pengantin pria, ia rela melontarkan uang untuk membayar lebih kepada para bajak laut untuk event organizer tersebut. Setelah acara selesai, para bajak laut pun pergi meninggalkan rombongan pengantin dengan menunjukkan baliho iklan dengan nomor HP yang bisa dihubungi. Sang pemimpin bajak laut pun memperkenalkan namanya dengan sebutan Yu Lili. Saat berada di sebuah resort, Xiaomi langsung sadar bahwa tugas yang diberikan oleh JK untuk mengawasi Yu Lili. Ia pun melihat orang Yu Lili sedang mengajar seseorang dan ia tidak tahu maksud dari Lili. Yang ia tahu bahwa Yu Lili itu jahat dan dalam hatinya ia menyebut bahwa Yu Lili adalah sampah. Saat Yu Lili sedang menggoda gadis-gadis di resort tersebut, ia pun mendekati Xiaomi dan menanyakan paspornya. Tapi Xiaomi diam saja. Karena melihat Xiaomi diam, ia pun langsung mencopot headset yang dimiliki Xiaomi. Dan mereka pun mulai berbicara satu sama lain. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba saja bawahan Lili bernama Chicken datang dan mengatakan bahwa uang sudah datang. Lili memantau dari jauh dan melihat sekawan wanita membawa tas dengan merek terkenal. Ia pun bersiap-siap merayu wanita-wanita kaya untuk berlibur di resortnya supaya mendapatkan banyak uang. Lili menceritakan seorang gadis kecil bernama Xiaomi yang dulu tenggelam di laut dan ditolong oleh paman nelayan. Dia mengatakan tidak ada yang menolongnya karena badannya gendut dan hanya paman nelayan saja yang bisa menolongnya. Tapi Xiaomi tidak tahu terima kasih dan mencoba memisahkan paman nelayan dan kekasihnya karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Xiaomi yang melihat Lili menfitnah dirinya langsung marah dan memukuli Lili. Lili membungkam mulut Xiaomi hingga pingsan. Xiaomi terbangun dan menghampiri Lili dan menceritakan bahwa dompet dan paspornya hilang di pelabuhan. Dan Xiaomi pun meminta pekerjaan pada Lili tanpa digaji dan bersedia melakukan apa saja sampai mendapatkan paspornya kembali, asalkan dia bisa numpang tidur dan makan. Xiaomi pun bekerja di resort milik Lili. Ia mulai membersihkan toilet dan melayani tamu resort. Saat sedang melayani tamu, tiba-tiba Lili memanggil namanya. Tapi karena beberapa kali dipanggil tidak nyaut, ia pun mulai marah dan akan melemparkan botol dan jeruk kepadanya. Xiaomi pun mulai memantau kegiatan yang dimiliki oleh Lili. Saat ia mengawasi dari bilik pohon, ia melihat Lili mengajak tamu resort untuk mengikuti ritual jiwa dengan menggunakan kapal, entah kemana. Sambil menunggu, ia pun tidur di sebuah resort.
Di pagi hari, ia melihat wanita itu menangis dan ia pun mulai curiga dan menganggap Lily adalah seorang penipu ulung. Ia pun mulai mengikutinya bahkan sampai belanja bulanan. Ia melihat kaki Lily bergerak ketika ia mulai gelisah. Malam harinya Lily berada di ruang kerjanya. Ia mendapatkan untung besar dari ritual jiwa dan beberapa kegiatan di resort tersebut. Saat ia sedang menghitung beberapa uang yang ia dapat, dari jendela ia melihat si Ami tidur sambil berjalan dan menabrak rak bunga. Melihat kebiasaan si Ami, Lily pun akhirnya dibuat terheran-heran. Hari pun berganti. Datanglah sepasang kekasih bernama Sophia dan Hao Cheng. Mereka menyewa resort Lily untuk resepsi pernikahan mereka. Mereka berani membayar mahal asalkan memindahkan semua tamu yang ada di sana. Karena Lily ini orangnya mata duitan, ia pun mengiyakan semua permintaan Sophia. Karena semua resort sudah disewa oleh pasangan kekasihnya tersebut, Lily pun memindahkan tempat tidurnya di asrama staff. Awalnya si Ami pun percaya dengan omongan Lily, tapi tak disangka asrama staff ini adalah sebuah tenda dengan kapasitas 1 orang yang berada tepat di pinggir pantai. Lily juga memperingatkan kepada si Ami, di malam hari terlihat Lily sedang merekap revenue harian di laptopnya. Saat ia mendapatkan telepon, si Ami pun diam-diam masuk ke ruangan Lily untuk mengcopy data-data penting perusahaan. Setelah itu, laporan ke bosnya dan besok akan kembali untuk menyerahkan kopian filenya. Namun JK menyuruh si Ami untuk lebih lama tinggal di sana dulu. Setelah itu terlihat kekasih pria bernama Hao Cheng menyiapkan sesuatu jikalau tiba-tiba saja istrinya datang ke kamarnya. Ia mulai membersihkan asap rokok dan mandi. Tapi saat ia keluar dari kamar mandi, ia melihat si Ami tidur di kamarnya. Hao Cheng pun segera mengangkat si Ami untuk memindahkannya. Tapi saat ia mau memindahkan si Ami, tiba-tiba saja kekasihnya datang dan berteriak. Karena mendengar teriakan dari tamunya, tentu saja Lily panik. Ia pun kemudian bergegas menuju kamar Hao Cheng. Setelah itu, mereka pun bertengkar hebat sampai-sampai Sophia membatalkan pernikahannya dengan Hao Cheng. Lily menyalahkan si Ami atas kejadian ini. Ia pun kembali meluapkan amarah kepada si Ami saat mereka tepat berada di bibir pantai di depan masing-masing tenda mereka. Di pagi hari, Lily dan Hao Cheng dan si Ami dengan Sophia mereka saling curhat hingga mabuk dan tidak mendapatkan hasil apapun, sehingga pasangan kekasih itu hampir saja memutuskan untuk membatalkan penyewaan resort milik Lily. Besoknya si Ami dan Hao Cheng curhat tentang Sophia. Begitupun sebaliknya, Lily dan Sophia ternyata mereka masih saling mencintai. Si Ami dan Lily memiliki ide untuk mempersatukan mereka kembali. Mereka membuatkan makan siang romantis di tepi pantai dan ide mereka berhasil mempersatukan Sophia dan Hao Cheng hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Melihat Hao Cheng dan Sophia tidak jadi membatalkan sewa resort dan ingin kembali menikah, tentu saja Lily dan si Ami senang. Tanpa sadar mereka pun akhirnya berpelukan dan dengan malu-malu ia melepaskan pelukan satu sama lain. Di malam hari, si Ami dan Lily ternyata masih melanjutkan keberhasilan mereka dengan mabuk bersama. Saat mabuk, seolah-olah Lily hendak memberikan sebuah cincin yang berarti akan melamarnya. Tapi ternyata, ia mengikatkan sebuah tali ke tangan si Ami agar dia tidak tidur sambil berjalan lagi. Kemudian mereka pun akhirnya mempersiapkan pernikahan Hao Cheng dan Sophia yang bertemakan pernikahan apung di pantai. Hari H pernikahan pun dimulai. Pengantin wanita dan pria pun khawatir karena saksi pernikahan belum sampai juga dan ternyata masih tidur. Saat Chicken mengatakan saksi masih dalam perjalanan, tiba-tiba saja Lily datang dengan berlari sambil memakai baju yang ia kenakan sebagai saksi sekaligus pendeta. Hao Cheng dan Sophia pun kaget karena melihat penampilan Lily. Ia pun berkata bahwa Lily adalah benar-benar seorang pengumpul uang karena dia bisa melakukan apapun demi mendapatkan uang. Saat pernikahan dimulai dan berjalan dengan lancar, tiba-tiba Chicken membawa kabar buruk bahwa ada sesuatu yang terjadi di dapur. Ia pun berlari ke dapur dan si Ami pun mengikutinya ke dapur. Di sana si Ami melihat Lily memasak dengan sangat jago. Bahkan ia terlihat tertegun dengan keahlian Lily.
Di malam hari, pengantin pria berpendapat bahwa pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan terbaik. Tentu saja ini adalah berkat Lily dan si Ami. Oleh sebab itu, ia pun pergi ke tengah altar dan menyanyikan sebuah lagu untuk istri dan para tamu. Saat lagi dinyanyikan, terlihat Lily memperhatikan si Ami karena terlihat hampir menangis karena lagu tersebut. Saat si Ami meninggalkan panggung tersebut, tentu saja Lily mengejarnya. Karena si Ami terlihat sedih, Lily pun memberikan sebuah es yang mereka namai hati lautan. Karena penasaran, si Ami pun ingin berkata padanya kenapa Lily tidak menjadi koki saja. Lalu Lily menjelaskan sebagai berikut. 虽然我很想做厨师，但妈妈安排了我的路，到家族的酒店工作。业绩最好的人呢，就可以成为家族的掌权者。我哥哥不择手段。 Di malam hari, terlihat si Ami mempunyai beban pikiran setelah mendapatkan penjelasan dari Lily. Ia berpendapat apakah Lily dan kliennya yang bernama JK. Di pagi hari, ia pun bertanya pada Gao, tapi ia pun mendapatkan penjelasan yang tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Si Ami pun kembali disuruh untuk melanjutkan pekerjaannya dan tidak usah mencampuri urusan keluarga orang lain. Saat Lily mendapatkan tamu dari seorang manajer artis, tiba-tiba saja ada dua tamu yang ingin segera dilayani. Si Ami yang melayaninya, namun tamu tersebut tidak sopan dan bertindak kurang ajar pada si Ami. Lily datang dan menghajar dan mengusir tamu tersebut. Ternyata mereka orang suruhan JK. Lily sedikit terluka, lalu si Ami mengobati lukanya. Saat mengobati luka Lily, terdapat sebuah tato bernamakan Catherine. Tentu saja nama tersebut membuat si Ami sedikit cemburu. Tapi di sini si Ami terlihat mengelak bahwa sebenarnya dirinya saat ini cemburu. Tiba-tiba saja Chicken membawa seorang klien untuk melakukan ritual jiwa. Tapi di sini kliennya malah dibuang begitu saja. Karena Lily mengajak seorang si Ami untuk dibawa secara khusus ke tempat ritual jiwa berlangsung. Pulau tempat ritual jiwa memang terlihat indah. Ketika si Ami turun, tiba-tiba saja Lily melemparkan tas juga. Ternyata si Ami ditinggal begitu saja di pulau tersebut. Tanpa pikir panjang, Lily pun berteriak bahwa dirinya hanya akan ditemani tas tersebut di pulau tersebut. Hari pun berganti malam. Isi tas tersebut ternyata sebuah obor. Saat malam berlangsung, udara dingin pun mulai terasa di kulit si Ami. Alhasil tanpa disadari, kenangan-kenangan buruk yang selama ini ia miliki keluar begitu saja dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Pagi pun berlangsung dengan cepat. Ternyata Lily sudah ada di samping si Ami ketika ia sedang tertidur. Ia pun menjelaskan maksud dari ritual jiwa, yang berarti meninggalkan dirinya yang lama di pulau tersebut dan keluar dengan dirinya yang baru sambil meninggalkan barang-barang dan baju yang dikenakan si Ami. Dalam perjalanan, si Ami menginginkan pergi ke suatu tempat di pantai tersebut. Ternyata ia pergi di mana si Ami pernah hampir saja tenggelam di laut itu. Ia pun menyuruh Lily untuk memejamkan mata. Dan ia berdoa kepada ayah dan ibunya sambil memegang sebuah kalung yang selama ini menjadi peninggalan orang tua satu-satunya. Tak disangka, dalam perjalanan bensin kapal yang mereka tumpangi habis, sehingga mereka harus beli bensin di suatu pulau terdekat. Ternyata ia masuk pulau di daerah kekuasaan JK. Saat ia hendak membeli bensin, tiba-tiba saja JK datang dan mempergoki mereka. Dan si Ami pun ketawa bahwa saat ini ia bekerja di bawah JK dan pergi bersama JK di kantornya. Ternyata JK dan Lily bersaudara, namun beda ibu. Si Ami masih bekerja di resort Lily. Namun Lily masih marah karena kejadian siang tadi. Melihat Lily marah sambil memecah kaca di meja, tentu saja pengantin Hao Cheng dan Sophia bertindak. Mereka pun terlihat menenangkan Lily dan mengatakan pada si Ami bahwa sebenarnya Lily sangat mengkhawatirkannya. Walaupun kecewa pada si Ami, Lily masih perhatian pada si Ami. Lily memberi tali pada si Ami untuk menanggulangi kalau si Ami tidur sambil berjalan, Lily akan bangun. Pagi harinya si Ami terbangun dan tidur di laut, tapi tidak menemukan Lily di sampingnya. Lily ditenda si Ami
dan mendapati paspor si Ami, dan selama ini si Ami telah berbohong padanya. 原来你有2本护照，夏小姐。 Ada seorang yang akan menyewa resort Lily. Saat sedang berdiskusi, Chicken mengcopy data-data penting yang ada di laptop Lily. Ternyata Chicken berkhianat pada bosnya. Setelah tamunya pergi, Lily mengatakan pada Chicken akan membiayai pernikahan dan bulan madu Chicken. Mendengar itu, Chicken merasa sangat bersalah karena telah berbuat demikian terhadap Lily. Tiba-tiba adegan berubah saat pengumuman pemenang resort terbaik di kawasan Asia Tenggara. Dan pemenangnya adalah Yu Lily. Namun JK tidak terima dan menuduh Lily berbuat curang. JK menyerahkan bukti dan saksi termasuk Chicken, tangan kanan Lily. 乐老板的确有叫我假装船坏，然后借着理由把船开往 J.K. 先生的岛上修理。 Dan menuduh si Ami sebagai mata-mata Lily. Si Ami melihatnya dan memberi pembelaan pada Lily. Ternyata si Ami tuli dan hanya mampu mendengar dengan telinga kirinya saja. Itu pun hanya 30% saja kemampuan mendengarnya. Dengan bukti akurat itu, Lily berhasil memenangkannya. Oh iya, sebelumnya aku udah menjelaskan tentang pertandingan resort terbaik ini ya guys. Saat Lily memberikan sebuah es yang bernama hati lautan. Silahkan bisa flashback lagi, oke? Melihat kemenangan Lily, tentu saja ia senang. Tapi karena merasa bersalah, si Ami pun pergi sambil membayangkan masa kelamnya saat ia mulai tuli hingga diputuskan pacarnya karena menderita penyakit tersebut. Kemudian Lily mengejar si Ami dan mengucapkan terima kasih. Lily menyuruh si Ami untuk tidak pergi, namun si Ami tidak peduli kata-kata Lily. Chicken mengejar si Ami dan memberikan sebuah flash disk yang berisi catatan rahasia Lily. Sampai di pelabuhan, si Ami membuka isi flash disk itu. Isinya catatan pribadi Lily tentang si Ami. Selama ini Lily ternyata menyukai si Ami. Isi dari catatan pribadi Lily diantaranya ternyata Lily sudah mulai jatuh cinta kepada si Ami ketika pertama kali ia bertemu. Ternyata ia tidak menghindari sepatu tersebut karena memang ia ingin melihat wajah manis Lily di kapal tersebut. Bahkan ia sudah sadar bahwa si Ami ini tuli saat ia memanggilnya dan tidak menyaut panggilannya. Oleh sebab itu, ia pun mencoba memastikan kecurigaannya dengan cara mengunyah permen karet dan membuat si Ami mengira Lily sedang berbicara. Dari situlah ia sadar bahwa Lily hanya bisa membaca gerak bibir. Saat tahu fakta tersebut, tentu saja Lily ingin memeluknya. Saat pesta pernikahan, ia sadar bahwa si Ami tidak bisa mendengarkan musik. Oleh sebab itu, ia pergi ke tepi pantai untuk menyusulnya agar bisa membuatnya bahagia. Saat berada di ritual jiwa, sebenarnya Lily juga ada di sana untuk mengecek keadaannya. Ia pun juga merasa sedih dengan penderitaan yang dialami Lily. Saat kejadian bertemu JK, ia ingin melupakan semua yang terjadi antara dirinya dan si Ami. Bahkan ketika si Ami tidur sambil jalan di tepi pantai, secara tidak sengaja ia melihat paspor milik si Ami dan tidak bermaksud untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi ia heran kenapa si Ami memutuskan untuk pergi daripada menjelaskan apa yang sudah terjadi. Melihat isi jurnal tersebut, tentu saja si Ami menjadi sedih. Ia pun balik ke resort milik Lily dan tidak menemukan dirinya di sana. Ternyata ibu Lily ada di sana. Ia menyerahkan sebuah surat pada si Ami yang sebelumnya telah dibuat oleh Lily. Isi surat tersebut adalah ia akan menjadi lebih berani dan mencoba untuk memperjuangkan mimpinya menjadi koki. Ternyata surat itu juga bertujuan agar si Ami bisa lebih berani lagi untuk menggunakan alat bantu pendengaran karena selama ini si Ami merasa trauma setelah ditinggal pacarnya karena malu dirinya mempunyai pacar yang memakai alat bantu dengar. Tentu saja surat tersebut membuat si Ami sedih dan adegan pun berganti 1 tahun kemudian. Sekarang si Ami lebih percaya diri dari sebelumnya dan sudah memakai alat bantu dengar. Sekarang dia bekerja di perusahaan investasi dan menjadi karyawan terbaik. Si Ami sedang berbelanja di toko kosmetik, lalu bertemu dengan Sophia. Sophia mengundang si Ami di acara ulang tahun pernikahannya yang akan diadakan di resort Love You You.
的时间。不许看，必须来。我最近在一家投资公司上班。 Teman kantor si Ami mengajak si Ami makan di restoran baru sebagai tanda terima kasihnya. Restoran tersebut terdapat menu spesial yang bernama Hatinya Lautan. Mendengar kata itu, si Ami kembali teringat pada Lily. Sampai di restoran, si Ami dan temannya memesan makanan dan sampailah dessert Hatinya Lautan. Ada secarcik kertas di nampan, lalu si Ami mengambil dan membacanya. Dia berlari ke arah dapur untuk mencari Lily, namun Lily sudah pulang. Dia mengejar ke pintu keluar tapi juga tidak ketemu. Tiba di hari ulang tahun Sophia dan Hao Cheng. Ternyata Lily berkunjung ke resort Love You untuk menemui ibunya. Lily juga bertemu dengan Sophia dan Hao Cheng. Mereka sedikit berbincang. 收到您的邀请，我当然要过来了。但是，等一下我看我妈，我得先走。 Si Ami ternyata datang ke resort Love You. Lily pergi jalan-jalan ke sebuah bazar. Saat yang sama, si Ami juga di bazar itu. Si Ami diganggu oleh laki-laki. Dia tidak terima dan melemparkan sepatunya, tapi salah sasaran dan mengenai seseorang. Ternyata yang kena lemparan si Ami adalah si Lily. Lily mencari si pelempar sepatu itu dan ternyata si Ami. Mereka akhirnya bertemu di tempat tak terduga. Mereka saling lempar senyuman. Lalu mereka berjalan-jalan di pinggir pantai dan duduk. Si Ami ingin tahu di akhir catatan Lily ada rahasia yang belum terungkap. Dan rahasia itu adalah Lily yang menyelamatkan si Ami waktu tenggelam. Namun karena tidak kuat akhirnya dibantu sang ayah. Dan film pun tamat.